Assalamualaikum. Bismillah, apa kabar kawan AA Masisir semuanya? Semoga semuanya sehat ya, dan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita nonton video kali ini, mari kita berzikir bersama-sama untuk menenangkan hati kita semuanya. Oke, mari kita beristighfar bersama-sama sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Hai kawan AA Masisir semua. Berhubungan telah dibukanya pendaftaran mahasiswa baru Universitas Al-Azhar Kairo Mesir tahun 2024, jalur Kementerian Agama Republik Indonesia yang diadakan oleh Pusiba. Oleh karena itu, di sini Ana akan membuat video beberapa tips dan juga kisi-kisi soal ujian sebagaimana pengalaman Ana tahun kemarin mengikuti ujian Kemenak tahun 2023. Bagaimana keseruannya? Simak dan tonton sampai akhir video ini jikalau Anda ingin menyusul kami ke negeri para nabi ini. Sebelumnya, sebagaimana yang telah dipublikasikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui lembaga Pusiba OIAA, beginilah rentetan jadwal ujian Kemenak tahun 2024. Untuk pendaftaran itu sendiri akan dibuka dari tanggal 14 sampai 24 Mei 2024. Dan sebelum melaksanakan ujian tahap pertama, di sana akan dilaksanakan penjelasan teknis ujian pada tanggal 25 Mei 2024. Dan ujian tahap pertamanya akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Mei 2024. Yang insya Allah hasilnya akan bisa kita lihat pengumuman hasil akhir pada tanggal 5 Juni 2024. Setelah itu, besok harinya langsung diadakan ujian tahap kedua, yaitu tes wawasan kebangsaan bagi siapa yang lolos di ujian tahap pertama yang diadakan pada tanggal 6 sampai 7 Juni 2024. Dan insya Allah hasil dari semua itu akan diumumkan pada tanggal 11 Juni 2024. Jangan lupa semua langkah ini, semua rentetan jadwal ini diadakan secara online. Dan sekarang kita langsung masuk ke dalam kisi-kisi soal ujian sebagaimana pengalaman Ana di tahun kemarin. Dalam ujian tahap pertama, kita akan menghadapi 2 kali ujian. Yang pertama, ujian tahriri ataupun ujian tulis. Dan yang kedua, ujian syafahi ataupun ujian lisan. Yang pertama, yang akan Ana jelaskan terlebih dahulu untuk ujian tahriri ataupun ujian tulis. Di dalam ujian tahriri ini, kita akan menemukan 4 bentuk soal. Yang pertama, soal tentang sima'ah ataupun pendengaran. Yang kedua, soal tentang kiroah ataupun bacaan. Dan yang ketiga, soal tentang qaid ataupun kaidah-kaidah balaghah, nahwu, dan shorof. Dan yang terakhir, kita akan menemukan soal tentang kitabah, yaitu tulisan. Untuk bentuk soal yang pertama, di sini ada sima'ah ataupun pendengaran, yang mana nanti kita akan disuruh mendengarkan beberapa teks bahasa Arab ataupun percakapan, mau itu makalah ataupun cerita, yang harus dicermati dengan baik dan benar, karena di sana ada beberapa bentuk soal yang akan kita hadapi. Di antara lain, yang pertama, di sana akan tercantum pernyataan-pernyataan yang berkesinambungan dengan teks yang ada di rekaman tersebut, dan kita disuruh menentukan pernyataan itu benar atau salah. Dan yang kedua, di sana juga ada bentuk soal yang disuruh kita mengisi
titik-titik yang kosong dengan jawaban yang tepat sesuai dengan apa yang ada di teks rekaman tersebut. Dan untuk bentuk soal yang kedua, di sini ada soal qiraah ataupun bacaan. Di dalam situ ada beberapa bacaan yang harus kita baca teliti dan seksama dari awal sampai akhir. Untuk apa? Untuk menjawab soal-soal yang ada di bawahnya tersebut. Bentuk soalnya bagaimana? Kita lihat yang pertama, di sana ada tentukan jawaban yang benar. Jadi di sana ada beberapa pernyataan atau kalimat yang kita disuruh melengkapinya dengan jawaban yang benar sesuai dengan apa yang ada di bacaan di atasnya tersebut. Dan yang kedua sama seperti tadi, ada juga tentukan pernyataan ini benar atau salah dari sesuai dengan bacaan yang ada di atasnya. Untuk bentuk soal yang ketiga, di sini kita akan mengerjakan soal-soal qaid ataupun kaidah-kaidah yang di dalamnya terdapat kaidah nahwu, shorof maupun balaghah. Di sini ada juga beberapa bentuk pertanyaan yang harus kita jawab dengan benar. Yang pertama, tentukan jawaban yang benar. Di sana nanti akan ada beberapa pernyataan yang harus kita tentukan apa jawaban yang benar dari pernyataan tersebut. Dan yang kedua, di sana juga kita akan disuruh menentukan beberapa jenis balaghah ataupun jenis shorof ataupun jenis nahwu yang ada di pernyataan tersebut. Jadi untuk soal ini kita harus mendalami semua pelajaran nahwu, shorof, balaghah yang telah antum pelajari semua di pondok antum masing-masing. Dan untuk isi bentuk soal yang keempat ada kitabah ataupun tulisan, yang mana di dalam soal kitabah ini kita akan menemukan dua bentuk pertanyaan. Yang pertama, tentukan tulisan yang tercantum di pernyataan tersebut benar ataupun salah. Dan yang kedua, kita akan disuruh menentukan yang mana tulisan yang benar, yang A, yang B, ataupun yang C, ataupun yang D, sesuai dengan kaidah nahwu dan shorof yang telah kita pelajari dengan seksama. Dari 4 bentuk soal di sini, di setiap bentuk soal di situ akan tercantum 20 soal masing-masing bentuk soal. Yang mana kalau kita jumlahkan semuanya, kita akan mengerjakan 80 soal di dalam waktu 2 jam. Kalau tahun kemarin ketika anak ujian. Untuk tahun ini simak ketika pelaksanaan penjelasan teknis ujian di tanggal 25 nanti. Untuk pembahasan yang kedua tentang ujian syafahi ataupun ujian lisan, Ana akan undang beberapa teman Ana yang ikut ujian tahun kemarin juga. Bagaimana keseruannya? Ikuti di channel AA Masisir. Oke, di sini sekarang Ana bersama Ahi Ihsan Fauzan Maulana. Asal dari Ihsan aja. Oh, Ihsan aja. Ya. Dari mana Ahi Ihsan? Ana dari Garut toh. Oh, dari Garut. Kita mah Alhamdulillah Damang. Oke, untuk ujian syafahi kemarin ketika tahun 2023 antum ditanya apa aja sama syekh ataupun syekhohnya? Ana ditanya sama Syekhoh. Kemarin itu hoki-hokian emang sih untuk ujian syafahinya. Karena yang pertama itu ditanya tentang kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari Ana dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oke. Gitu, ya. Yang kedua itu tentang agak naik sedikit ya, tentang balaghah. Oh, Balaghahnya itu tentang majaz mursal. Oh, majaz mursal. Ya. Disuruh apa itu? Disuruh bikin contohnya. Oke, ya. gitu. Yang terakhir itu tentang keluarga. Kamu harus, katanya kata Dr. Roh, kamu harus menjelaskan keadaan keluarga kamu. Nah, Ana itu ngejelasin tentang orang tua Ana gitu, pekerjaannya, latar belakangnya bagaimana, seperti itu. Oke, berarti ada 3 soal yang 3 dihadapi soal. oleh Ahi Ihsan Fauzan. Dan sekarang Ana bersama teman Ana yang satu lagi. Bernama? Saya Alvan Nugraha. Oke, Ahi Alvan Nugraha. Dari mana asalnya? Asal saya dari kota Sukabumi. Oke, Ahi Alvan Nugraha ini dari kota Sukabumi. Jadi tahun kemarin ketika ujian Kemenak, antum dites ataupun ditanya oleh syekh atau syekhoh? Sama Syekh, Kak. Oh, sama syekh ya.
Ada pertanyaan apa saja yang didapat dari Syekh itu? Jadi waktu tes Kemenag tahun kemarin itu yang pertama pasti perkenalan. Oke. Perkenalan itu mencakup nama kita, asal kita dari mana, kemudian tujuan kita untuk kuliah di Mesir itu untuk apa. Oke. Kemarin saya ditanya seperti itu oleh Syekh. Tujuan kita kuliah ke Mesir ya. Oke. Setelah itu ditanya apa Setelah lagi? itu kemudian pertanyaan yang dilontarkan oleh Syekh itu seputar ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Seperti contoh kemarin saya mendapatkan pertanyaan apa ciri i'rab rofa dari isim mufrad, ciri nasabnya jamak taksir, Oke. dan juga ciri jazm dari fi'il itu seperti apa. Nah, Oke. seperti itulah. Kurang lebih seperti Kurang itu. lebih seperti itu ya. Jadi seputar nahwu ya. Seputar nah. Oke. Jadi setelah itu ada lagi ataupun memang sudah dua saja? Kemarin satu lagi saya itu disuruh buat menjelaskan suatu kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Oh, kisah Juga. yang terdapat di dalam Al-Quran ya. Menjelaskan tafsir-tafsir yang ada dalam sebuah ayat dalam Al-Quran gitu. Oke, sudah. Jadi seperti itu yang ditanyakan Syekh kepada Ahi Alfa Nugraha. Oke, sekarang kita bersama Ahi Yusron. Oke, Ahi Yusron. Antum asalnya dari mana Ahi Yusron? Ana asalana dari Cianjur. Oke. Tapi aslinya Padang. Oh, Cianjur, Blasteran Padang ya? Iya, bisa atau dibilang gitu sih. Padang Blasteran Cianjur? Cianjur Blasteran Padang. Oke, Cianjur Blasteran Padang. Iya, iya. Kemarin ketika ujian syafahi, ujian lisan, antum dapat pengujinya Syekh atau Syekhoh? Oh, waktu ujian lisan kemarin Ana diujinya sama Syekhoh ya, Ustazah. Oh, Syekhoh, Ustazah dari Azhar langsung ya? Iya. Oke. Jadi ketika itu apa saja yang ditanyakan oleh Syekhoh tersebut? Waktu itu Ana ditanya yang pertama perkenalan ya. Disuruh siapa nama antum, kemudian Oke. antum asal mana, terus tujuan antum ke Mesir itu apa sih gitu. Oh, lagi-lagi tujuan ke Mesir ya. Oke. Setelah itu ada pertanyaan lain? Abis itu Ana ditanya suruh buat kisah tentang atau menceritakan tentang daerah antum, tempat tinggal antum gitu. Misalnya apa sih ciri khas dari Cianjur gitu kan, apa sih yang terkenal di Cianjur, kemudian makanan apa sih, makanan khas apa sih di Cianjur gitu. Oh, oke. Jadi pokoknya seputar kota Ya, kita ya. iya. Setelah itu ada lagi atau sudah dua saja? Abis itu yang paling inti sih itu ya, kemarin tuh paling lama di kisah itu agak lama, terus kemudian ada sedikit tentang nahwu, tentang sorof maksud saya. Sorof ya. Tentang sorof yaitu disuruh tasrif sih. Oh, tasrif. Kayak coba kamu tasrif kata dari ro'a gitu. Kata dari doa ya. Oke. Jadi sebegitu ya. Tadi Ahi Alfan sudah ditanya nahwu dan sekarang Ahi Yusron ditanya sorof. Jadi antum harus menguasai 3 pelajaran inti ataupun 4, yaitu nahwu, sorof, balaghah, dan menguasai kosakata bahasa Arab. Oke. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan di video part kedua. Bagaimana keseruannya? Stay tune di channel Almasisir dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasinya. Dadah.